Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada tayangan Jagat Alit ke-44. Pada episode ini kita akan lebih memperdalam lagi tentang roh akal. Pada episode 44 ini para kadang akan saya ajak untuk mengetahui perbedaan antara akal dan pikiran, karena sesungguhnya terkadang mungkin di dalam diri kita atau di masyarakat umum tidak pernah begitu tertarik untuk mengetahui apa itu akal, apa itu pikiran. Kadang semuanya itu dijadikan satu, jadi seolah saat kita itu berpikir, ya di dalamnya secara otomatis akan muncul sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi tidak seperti itu. Terkadang yang terjadi di dalam diri sendiri ada peran-peran piranti-piranti yang ada di dalam diri kita itu yang sudah sangat-sangat spesifik, dimana pada tayangan pada minggu yang kemarin, pada episode yang ke-43 sudah saya gambarkan mengenai gambaran besar tentang roh akal, ya, dan bagaimana pentingnya di sana di dalam kehidupan kita. Kali ini kadang akan saya ajak untuk mengetahui perbedaan secara jelas apa itu pikiran dan apa itu akal. Jangan sampai kita selalu mencampur adukkan sehingga kita tidak pernah mengetahui peristiwa kasih yang sangat luar biasa di dalam diri kita ini, sehingga semuanya itu tidak pernah kita rasakan. Baik, kadang kita awali dahulu dengan apa itu pikiran. Kadang pikiran itu adalah sesuatu yang sudah menjadi piranti saat kita itu diberikan wujud seperti ini. Pikiran itu sudah melekat di dalamnya saat kita terlahir, itu diberikan organ otak. Jadi pikiran itu proses kerjanya ada di dalam organ otak kadang. Sedangkan pikiran sendiri itu sesungguhnya hanya kemampuan untuk memandang sebuah masalah. Nah, masalah ini masalah apa? Yaitu masalah dengan data, masalah dengan apa yang kita lihat, masalah dengan apa yang menjadi peristiwa di dalam kehidupan kita. Nah, semuanya itu dalam rangka untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan, menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam hidup. Jadi bisa terbayang kadang, jadi sesungguhnya pikiran itu hanya sebuah mekanisme dalam rangka untuk memandang sebuah peristiwa saja. Nah, peristiwa ini bisa peristiwa saat kita melihat dengan indera kita, peristiwa saat kita mendengarkan dengan pendengaran kita, atau saat peristiwa kita mendapatkan data-data masa lalu yang pernah singgah di dalam ingatan kita. Jadi pikiran ini sesungguhnya sesuatu seperti digambarkan saat kita itu memandangi sebuah lukisan, ya, tapi kita belum melakukan sesuatu. Yang terlihat di mata kita itu adalah peristiwa-peristiwa. Yang terlihat di mata kita itu hanya warna-warna. Yang terlihat di mata kita itu hanya goresan-goresan. Nah, ini menggambarkan bagaimana pikiran ini masih wujudnya pasif di dalam diri kita. Maka pada tayangan pada episode 43 saya sampaikan, jadi kalau semua di dalam kehidupan kita ini hanya berproses pikiran saja, maka ini hanya menjadi seonggok data. Nah, kalau hanya pikiran saja, kita juga tidak bisa mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan kehidupan ini yang kita alami. Nah,
Padahal tentu saja terkadang saat kita itu ingin menjalani lampah kehidupan, tentu saja yang dibutuhkan adalah solusi-solusi, cara-cara yang jitu, cara-cara yang tepat, di mana kita menghendaki cara itu sesuai dengan kehendak Gusti. Sebab kita menyadari setiap saat, setiap waktu kita selalu dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan di dalam kehidupan ini. Setiap permasalahan itu membutuhkan sebuah solusi. Jadi kalau hanya kita mengandalkan pikiran saja, tentu saja kita hanya memandang permasalahan itu tanpa bisa menemukan solusinya. Nah, semoga perkataan sudah bisa membayangkan bagaimana pikiran tersebut di dalam diri kita. Nah, lalu berbeda dengan akal. Jadi akal ini mempunyai peran untuk membantu kita memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang penting, mana yang tidak penting. Nah, jadi lebih jelasnya lagi, yang disebut akal ini adalah sebuah mekanisme, adalah cara di mana mengolah data-data yang kita lihat tadi. Dengan akal, pikiran itu bisa terurai. Dengan akal, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya itu bisa mendapatkan sebuah penjelasan, bisa mendapatkan sebuah sikap di dalam diri kita. Nah, maka akal ini sangat berperan aktif di dalam mendasari tindakan-tindakan kita perkadang. Nah, jadi tidak mungkin tindakan kita itu yang akan kita lakukan itu hanya semata-mata lahir karena pikiran. Itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Nah, semua tindakan itu adalah proses berkolaborasinya pikiran dan akal, sehingga akal juga mendapatkan sebuah data, pikiran juga mendapatkan sebuah cara untuk menganalisa, untuk memilah-milah mana yang data yang diperlukan, mana data yang mungkin belum diperlukan. Dari situ semua proses ini mengerucut dalam rangka untuk membuat sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah yang nantinya itu menjadi pekerti dan menjadi pakarti di dalam hidup. Nah, apa itu pakarti? Pakarti itu adalah tindakan nyata perkadang. Jadi bukan hanya rencana saja, tetapi sudah benar-benar apa yang direncanakan itu sungguh-sungguh diwujudkan dalam sebuah tindakan. Karena kadang di masyarakat itu juga orang itu terlalu banyak berencana, tapi belum satupun rencana itu diwujudkan. Nah, maka untuk mewujudkan rencana itu dibutuhkan akal, dibutuhkan cara supaya langkah kita, cara kita ini mendapatkan jalan, dan jalan ini bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Gusti. Terkadang dalam tayangan kali ini jelas membantu kita semua untuk mensyukuri segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, khususnya piranti pikiran dan akal. Pikiran dan akal ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita dalam rangka menjalankan dharma-dharma kehidupan. Jadi perkataan apa yang saya sampaikan ini semoga nanti bisa menjadi pengertian, bisa semakin kita itu mencintai diri kita sendiri, lalu di sini kita bisa mengeksplorasi kehidupan kita itu untuk selalu melayani di dalam tindakan-tindakan.
Jadi para kadang pada tayangan yang ke-44 ini kita bisa menjadi paham apa itu yang namanya akal, apa itu yang namanya pikiran. Jadi pikiran dan akal ini adalah menjadi satu kesatuan proses di dalam tindakan kita. Tetapi masing-masing antara pikiran dan peran dan akal ini mempunyai peran yang berbeda. Nah, peran-peran inilah yang sudah disematkan dalam diri kita, di dalam setiap kehidupan manusia, supaya kita semua manusia ini bisa berperan aktif menjalankan dawuh-dawuh Gusti di dalam kehidupan ini. Nah, jadi para kadang semoga pemaparan saya ini bisa menjadi landasan panjenengan untuk semakin mencintai diri sendiri, untuk semakin bisa membangun keimanan panjenengan karena telah bisa melihat proses yang begitu indah di dalam diri kita, lalu panjenengan bisa sungguh-sungguh menembah kepada Gusti, dan keimanan kita semua itu bisa menjadi sungguh-sungguh nyata. Demikian perkataan apa yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan antara akal dan pikiran yang kedua-duanya sungguh-sungguh menjadi kebutuhan kita secara total di dalam laku dan tindakan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini juga menjadi dasar-dasar di dalam penjelasan selanjutnya, juga masih di dalam wacana, masih di dalam tema-tema tentang roh akal di dalam kehidupan. Nah, kadang semoga sekelumit pengetahuan ini bisa menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan panjenengan. Kita berjumpa lagi pada tayangan berikutnya. Matur nuwun, rahayu.